Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Aini dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita harus tahu dulu larutan itu apa sih? Larutan adalah campuran homogen yang komponennya terdiri atas pelarut dan zat pelarut. Homogen berarti lebih dari satu. Jadi nggak bisa tuh kalau cuma pelarutnya aja atau zat pelarutnya aja, tapi harus keduanya. Nah, contohnya itu ada air teh, air garam, air gula, dan lain-lain. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena zat elektrolit dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutannya tidak dapat terurai menjadi ion-ion tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik sehingga ia tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti larutan elektrolit. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang mengalami ionisasi sempurna. Ketika kita mencoba percobaan pengamatan dengan biasanya serangkaian lampu akan menyala terang dan timbul gelembung gas. Contoh dari elektrolit kuat itu ada asam kuat, basa kuat, dan garam seperti HCl, NaOH, dan HCl. Sedangkan elektrolit lemah adalah larutan yang mengalami ionisasi sebagian. Ketika melakukan pengamatan, maka lampu tidak menyala atau redup dan timbul gas. Jadi walaupun dia tidak menyala atau redup, tetapi dia timbul gas gitu. Itu yang membedakan dia dengan non-elektrolit. Contohnya itu ada asam lemah dan basa lemah seperti CH3COH gitu. Nah, ini dia contohnya seperti di gambar. Perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Jumlah ion dalam larutan sangat banyak sehingga daya hantar listriknya juga semakin kuat. Derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian dan jumlah ion dalam larutan sedikit sehingga daya hantar listriknya lemah, tidak sekuat elektrolit kuat. Derajat ionisasinya itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Kita masuk ke contoh-contoh soal. Contoh soal elektrolit kuat jika diionisasikan, kita ambil salah satunya itu garam, NaCl. NaCl ketika kita ionisasikan akan menjadi Na+ dan Cl-. Kenapa Na+? Karena Na itu kan golongan 1A ya, jadi Na plus 1, sedangkan Cl-nya agar seimbang, agar stabil, jadi Cl minus 1. Terus elektrolit lemah, kita ambil contoh asam lemah CH3COOH. H-nya itu H+ karena dia termasuk golongan 1A dan CH3-nya menjadi CH3COOH-. Sedangkan non-elektrolit itu tidak bisa ya, dia tidak bisa diionisasikan karena dia bentuknya molekul. Ketika dia dicampurkan ke dalam air, dia tidak menjadi ion-ion tetapi tetap menjadi molekul gitu. Nah, contoh soal berikutnya itu pertama, suatu elektrolit lemah NH4OH 0,1 mol mengalami ionisasi sebagian dengan derajat ionisasi 4%. Berapakah NH4OH yang terionisasi? Penjelasannya diketahui A-nya itu derajat ionisasinya 4%, kita ubah menjadi 0,04. Zat terlarutnya itu 0,1 mol. Ditanya tentukanlah jumlah mol yang terionisasi. Derajat ionisasi rumusnya itu yang terionisasi dibagi yang terlarut. 0,04 sama dengan yang terionisasi dibagi 0,1. 0,04 dikali 0,1 sama dengan yang terionisasi. Jadi yang terionisasi itu 0,04. Tuliskan ionisasi zat-zat berikut. Ada H2SO4, KCl, dan BaOH.
Yang pertama H2SO4. Ketika kita ionisasikan akan menjadi 2H+ dan SO4 2-, karena H itu kan termasuk golongan 1A dan di sini berjumlah 2 jadi 2H+ dan SO4-nya agak seimbang juga jadi 2-. KCl juga sama, K-nya itu golongan 1A jadi K+1 ditambah Cl-1. Terus BaOH, Ba itu kan termasuk golongan 2 ya, jadi Ba2+ ditambah OH-. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.